Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan redaksi istighfar yang ada di dalam hadis sampai istighfar yang ketujuh yang ada di dalam hadis. Yang ketujuh adalah astaghfirullah. Yang ini biasa dibaca oleh Rasulullah setiap selesai salat wajib sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi setelah salat, nah itu redaksi istighfar yang ada di dalam hadis cukup astaghfirullah, tetapi ada sebagian yang menambah astaghfirullahaladzim, tetapi yang ada tambahan adzim, nah itu tidak di sini tapi nanti di redaksi yang lain. Konteksnya berbeda, seperti kemarin sudah kita sebutkan di atas, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini jadi kalau yang setelah salat yang astaghfirullah 3 kali, nah itu tanpa ada tambahan adzim. Kenapa? Ya Rasulullah mengajarkan begitu. Nah maka kita mencukupkan diri dengan apa yang ditontonkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah juga membacanya cuma astaghfirullah. Nah, maka kita juga mengikuti Nabi, ittiba Nabi. Nah, maka kita juga cukup astaghfirullah 3 kali, kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah begitu. Jadi ini biasa dibaca Rasulullah setelah selesai salat fardu. Kemudian yang biasa dibaca oleh Rasulullah setelah salat duha, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, beliau bercerita, telah salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Nabi telah selesai salat duha, summa qala, kemudian Nabi membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha, sehingga Nabi membacanya mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Nah tentunya ya kalau kita pas pas longgar, kalau tidak pas longgar ya semampu kita, atau dibaca setelah itu sambil beraktivitas yang lain juga tidak masalah. Tetapi kalau Rasulullah, nah biasanya setelah salat duha, nah beliau membaca doa ini sampai 100 kali. Nah ini yang juga dimaksud di dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi dalam sehari tidak kurang dalam beristighfar kepada Allah dari 100 kali. Nah ini di dalam sekali duduk
Rasulullah membaca istighfarnya sampai 100 kali. Nah, berikut kesembilan, doa tambahan doa ketika sujud nggih. Yang kita sujud biasa membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, maka Rasulullah kadang nggih membaca doa tambahan nggih, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, tikkahu wa jillahu, yang kecil ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, dari yang pertama sampai yang akhir, wa ala niyyatahu wa sirrahu, dosa yang nampak yang aku tahu, wa sirrahu, ataupun yang tersembunyi yang kadang kita mungkin tidak sadar atau tidak tahu kalau ternyata berbuat dosa yang kita tidak sengaja mungkin ternyata mengganggu orang lain padahal kita tidak sengaja mengganggu. Nah, maka ini doanya mencukupi semuanya. Nah, doa ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Imam Muslim nomor sekian dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Nah, ini adalah Rasulullah kadang membaca di dalam sujudnya Allahumma ghfirli dzambi kullahu tikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa ala niyyatahu wa sirrahu. Nah, monggo nanti kalau dihafal nggih. Nah, ini perlu dihafal namanya doa nggih. Nah, ini doanya nggih. Ini belum populer juga nggih, jadi tidak semua orang tahu doa ini nggih. Kalau yang tidak terbiasa ngaji, doa yang dihafal biasanya ya hanya subhana rabbiyal a'la nggih. Tidak tahu kalau ternyata ada doa yang lain. Nah, monggo kalau kita sudah tahu, nah untuk menambah doa kita di dalam sujud. Tapi doa yang utama ya memang subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nanti di bawah saya sebutkan juga hadisnya. Ke-10, doa ketika duduk di antara dua sujud nih. Saya kedekan terjemahnya dari Hudzaifah anahu ra'a, bahwasanya dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa kana yaqudu, dan ketika beliau duduk fi ma baina sajdataini, di antara dua sujud, nahwa min sujudihi, yang lamanya sama dengan sujudnya, wa kana yaqulu rabbighfirli rabbighfirli. Nah, ini doa duduk di antara sujud yang paling pendek karena nanti ada beberapa doa yang agak panjang yang mungkin yang kita hafal bukan ini. Kalau saya dulu ketika diajarkan ketika masih di sekolah diniyah, nah biasa yang kita hafal ini, yang biasa kita hafal ini. Riwayat Imam Ibnu Majah bersumber dari Ibnu Abbas ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu baina sajdataini, berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Nah, bi sholatil lail. Nah, ini yang kadang seringnya dibaca ketika sholat malam ternyata. Kalau yang sebelumnya tadi tidak disebutkan, pokoknya dalam sholat. Tapi yang ini yang ternyata disebutkan hadisnya bi sholatil lail. Nah, ketika sholat malam. Tapi ya tidak apa-apa dibaca di sholat wajib juga tidak masalah, karena prinsipnya ketika dalam sholat itu satu doa yang biasa dibaca ketika sujud ataupun rukuk ataupun yang lain, selama itu dalam sholat boleh dibaca juga dalam sholat-sholat yang lain ya. Yang jelas ada contoh dasar dari Nabi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni, berilah kasih sayangilah aku ya, atau rahmatilah aku, wajburni,
dan perbaikilah kekuranganku. Nah, di wajburni. Nah, ini di dalam beberapa buku yang saya baca terjemahnya juga macam-macam, nggak ada yang menerjemahkan cukupkanlah kekuranganku. Kalau saya menerjemahkannya hampir sama sebetulnya, tapi maksudnya sama, agar apa yang kita kurang agar diperbaiki. Perbaikilah kekuranganku. Di sini terjemahnya, nah, perbaikilah kekuranganku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Nah, ini riwayat dari Ibnu Majah. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Nah, di sini ini agak sedikit perbedaan. Di sini tidak ada wajburni, Rabbighfirli warhamni warfa'ni waryukni wahdini. Nah, bedanya wahdini. Kalau yang di atas ini tidak ada wahdini. Nah, kalau yang di sini ada wahdini, berilah aku petunjuk. Nah, meskipun ini dalam masalah yang sama, sumbernya sama-sama dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, tetapi para perawi di bawahnya mungkin di tabiin, mungkin di tabi'ut tabiin, mungkin tabi'ut tabiin. Nah, yang kadang hafalannya beda-beda, maka yang dia sampaikan kepada muridnya, nah kadang juga berbeda. Sama semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas, ini juga Ibnu Abbas, nah ini juga Ibnu Abbas. Nah, kalau saya yang biasa saya baca yang terakhir ini, yang riwayat Imam Tirmidzi. Ini Imam Tirmidzi, kalau sekarang yang sering saya baca ini sumbernya sama dari Ibnu Abbas ini. Karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, berdoa baina sajdata ini diantara dua sujud. Allahumma firli. Nah, awalnya sama, warhamni, rahmatilah aku, wajburni. Nah, sama. Wahdini, ya di sini ada wahdini, warzuqni, tetapi tidak ada warfa'ni. Ya, kalau panjenengan mau menambah semuanya di situ boleh, di sini kemudian ditambah warfa'ni juga boleh. Karena kadang seperti itu, ini yang namanya di dalam hadis. Nah, riwayat bil makna, maknanya sama, tapi kadang ada satu kata, dua kata yang kadang terlewatkan. Nah, itu kadang terlewatkan biasa dalam periwayatan. Nah, karena namanya juga manusia, hafalannya macam-macam, kekuatan hafalnya berbeda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran karena semuanya harus mutawatir, kalau hanya diriwayatkan dari satu orang, dua orang masih belum dianggap. Minimal yang meriwayatkan Al-Quran itu 10. Nah, maka Al-Quran sama. Nah, cuma kadang ada perbedaan cara baca yang disebut dengan qiraah sab'ah. Itu hanya logat saja sebetulnya, tapi maknanya sama persis. Cuma kadang karena di Arab sana juga ada beberapa logat, nah maka sebagian diakui oleh Al-Quran. Al-Quran juga mengakui sebagian logat, kadang boleh dibaca ini, kadang boleh dibaca begitu. Yang paling populer itu majreha wa mursaha. Jadi di dalam Al-Quran satu-satunya yang dibaca kan, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu satu-satunya di dalam Al-Quran yang dibaca karena mutawatirnya di situ. Tetapi kalau dibaca A juga boleh secara hukum, Bismillahi majroha wa mursaha boleh, tetapi yang paling kuat adalah yang dibaca Kenapa? Ya Rasulullah bacanya begitu, nah kita juga begitu. Seperti wadduha, nah, sebagian ada yang membaca wadduhe, walaili dasyati ada. Nah, ini memang logat, tapi tidak populer kalau kita. Tetapi yang mempelajari qiraah sab'ah, nah itu biasanya juga dibaca, tapi yang kita tidak pernah ngikuti kok aneh, aneh. Tapi itu makanya tidak populer, tidak mutawatir. Yang mutawatir ya dibaca A, yang dibaca yang mutawatir hanya majreha wa mursaha tadi. Ke-11 tadi sudah sedikit saya baca
doa ketika sujud dan rukuk. Yang populer yang kita baca dulu ketika saya diajarkan ketika masih di diniyah juga, ketika rukuk subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kadang ditambah wa bihamdih. Nah, ternyata ada doa sujud dan rukuk yang lain. Kalau ini boleh dibaca ketika rukuk ataupun sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi membaca dalam rukuk dan juga sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kalau saya biasanya membaca ini karena di sana ada istighfarnya. Saya lebih senang membaca ini. Kalau salat wajib saya biasanya membaca ini. Nah, kalau salat sunnah, nah, kadang membaca subhana rabbiyal a'la, tapi kadang juga membaca ini. Nah, menjadi tambahan kita berdoa, mudah menghafalkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli. Kalau dibaca lanjut nggih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli nggih. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Nah, begitu nggih. Yang di dalam hadis yang saya ketemu ada 11. Saya yakin masih ada yang lain nggih. Yang kebetulan saya temukan ini. Nanti kalau suatu saat saya ketemu doa istighfar yang lain saya sampaikan. Karena yang namanya hadis sangat banyak, saya tidak tahu semua. Nah, kebetulan saja karena sekarang ada alat, ada aplikasi untuk mencari mudah, maka saya bisa mencari ini. Tapi tentunya saya juga belum menemukan semua. Ini baru yang kebetulan saya ketemu ini. Karena hadis sangat-sangat luar biasa banyaknya. Kapan disunahkan membaca istighfar? Nah, pada dasarnya setiap hamba disyariatkan untuk memperbanyak istighfar kapan saja, di mana saja, ya, kecuali di tempat yang terlarang, di WC tidak boleh. Hasan al-Basri, salah seorang tabi'ut tabi'in, ulama terdahulu, mengatakan perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Ya, sungguh kalian tidak tahu kapankah ampunan Allah itu akan turun. Ya, prinsipnya kita memperbanyak istighfar, adik. Jadi istighfar disyariatkan dibaca kapanpun, hanya saja hukumnya menjadi wajib saat kita melakukan perbuatan dosa, dan hukumnya sunnah setelah kita selesai melakukan amal sholih yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada di dalamnya, seperti setelah sholat. Nah, kenapa setelah sholat kok bacaannya istighfar, kok bukan hamdalah? Nah, karena ya mungkin dalam sholat kita ada yang kurang, dalam sholat ada yang kurang, nah maka kita dituntunkan istighfar. Padahal dalam hadis secara umum ketika selesai kita melakukan suatu perbuatan, sunnahnya secara umum kan membaca hamdalah, tetapi setelah sholat ternyata yang disunnahkan bukan hamdalah tetapi membaca istighfar. Nah, karena di dalam sholat tentunya kita tidak ada yang sempurna, nah maka istighfar itu adalah untuk menyempurnakan yang mungkin kita ada kekurangan. Nah, masih ada yang saya kebetulan baru ingat, doa kafaratul majlis. Nah, di sana juga ada istighfarnya. Kersane lho Pak. Oh, wah, nyamblok kabel. Ya, jadi doa kafaratul majlis itu kan di sana juga ada istighfarnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli, karena ada Allah mahfirlinya juga di doa kafaratul majlis. Nah, di sana juga ada istighfarnya,
Biasanya setelah suatu pertemuan, kita juga disunahkan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.